Tama, Gisha, Jordi, sama Yuna. Jadi sinopsis cerita ini bahwa mengisahkan cinta rumit antara 4 remaja. Dari 4 tokoh tersebut yaitu Gisha, Yuna, Tama, sama Jordi. Jadi di sini yang tokoh utamanya yaitu adalah Gisha sama Tama, yang dimana Gisha sama si Tama ini telah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka dari sejak kecil. Setelah itu berjalannya waktu, dari kecil mereka bersama, SMP sampai SMA mereka tetap bersama. Tapi suatu ketika si Tama dipertemukan oleh sosok perempuan yaitu namanya Yumna. Di situ hubungan antara si Gisha sama si Tama mulai renggang. Karena kenapa? Si Tama mulai menyukai sosok wanita ini karena di dalam pikiran dia bahwa perempuan ramah, cerdas, terus anggun, itu yang membuat si Tama jatuh cinta sama si Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai berani mengenal cinta, berarti harus berani teruskan karena cinta. Di sini saya ambil tema itu karena kenapa? Karena jika kita mencintai seseorang, kita juga siap untuk menerima apa yang akan terjadi sama kita. Maksudnya kayak kita udah cinta sama seseorang, tapi kita nggak boleh nuntut kalau dia nggak bakal nyakitin kita gitu. Oke, next. Jadi pada kutipan selanjutnya di sini aku mengambil tema hanya masa lalu. Kutipannya mengisahkan bahwa bagaimana jika senyuman orang yang kamu cintai ternyata bukan lagi untuk kita. Bagaimana jika hati orang yang kamu cintai ternyata telah berpaling pada orang lain? Apakah kamu akan terus menyuruhnya di sisimu atau justru melepasnya? Jadi dari kutipan itu bahwa jika kita punya masa lalu, kita mencoba untuk melupakan masa lalu tersebut. Jangan kita bawa masa lalu ke masa depan, bahwa setiap orang mempunyai masa lalu berbeda-beda, entah itu menyedihkan, menyenangkan, bahkan dua-duanya gitu. Jadi buat teman-teman, udah lupakan masa lalu, buka lembaran baru. Terus next, yang di sini saya ngambil tinggal kenangan. Jadi tinggal kenangan ini mengisahkan bahwa setiap hubungan pasti ada masa lalu, pasti adanya yang namanya kenangan manis, kenangan pahit. Nah dari situ kita belajar bahwa setiap kenangan gak selalu manis, gak selalu pahit, biasa-biasa aja. Kalau manis gak mungkin kan berpisah. Terus seandainya pahit, ya udah siapa suruh dulu mau mengenal dia gitu. Jadi buat teman-teman, udahlah, itu tinggal kenangan, lupain aja, buang, kubur, bahkan jangan sampai kita ngingat masa lalu itu lagi gitu. Next, terusnya itu menunggu yang tidak pasti. Di sini saya ambil kutipan menunggu yang tidak pasti itu kenapa? Karena contohnya kita diajak jalan sama seorang tapi nggak tahu asal usulnya kayak gimana. Saya OTW tapi nggak datang. Terus jadi tunggu ya, iya ditunggu tapi nggak datang juga. Itu yang membuat namanya menunggu tuh. Oke, next, di sini aku akan membahas mengenai berketergantungan. Jadi kutipannya gini nih, kalau nggak punya kendaraan sendiri, kalau nggak dijemput jadi kalang kabut. Nah dari contoh kutipan tersebut bahwa mengingatkan kita gak semua orang on time, gak semua orang ada waktu buat kita. Contohnya, di saat kamu butuh seseorang tapi orang itu gak ada, di saat kita lagi keadaan mendesak, ya di saat kita lagi butuh banget sesuatu, di situ kita akan membutuhkan orang lain. Tapi di sisi lain kita harus belajar dari semua kesalahan itu bahwa gak semua masalah kita butuh orang lain. Selanjutnya, pede itu wajar, gengsi itu kurang ajar. Dari kutipan ini diceritakan bahwa
Lalu matanya bersinobak dengan mata Gisyah untuk sesaat. Jordi terpukau, jantungnya seakan berhenti berdetak. Beberapa detik kemudian, dia menyadari sesuatu. Mata Gisyah tidak benar-benar menatap ke arahnya, tetapi cewek itu tatapannya kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Nah, di situ dari kutipan itu menceritakan bahwa dia mikir bahwa si cewek itu sedang memperhatikan dia. Padahal di sisi lain si cewek itu banyak banget beban pikirannya dia. Padahal dia udah pede nih, pede banget, pede pengen diperhatiin sama si cewek. Padahal setelah dia mengetahui bahwa cewek itu nggak memperhatikan dia gitu. Oke, kita lanjut di sini, temanya yaitu cinta itu buta. Kutipannya, dia masih bingung kenapa bisa seperti itu, padahal menurutnya cewek bernama Gisha itu tidak cantik. Tubuhnya agak gemuk dan juga pendek, kulitnya sama matang, tidak putih seperti cewek-cewek yang ada di Korea. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya berdesir, tapi dia menyadari dia dia menyadari dia sendiri tidak tahu sesuatu itu apa. Jadi kutipan di sini menceritakan bahwa cinta itu emang buta. Dia nggak mandang segalanya, dia nggak mandang fisik, dia nggak mandang apapun itu kelebihan mau dari si cewek ini. Tapi di sisi lain dia mikir kalau cewek ini tuh nggak cantik, tapi kenapa dia tuh suka sama cewek itu. Nah, contohnya kenapa di sini dikatakan cinta itu buta, karena ketika kita ingin bertemu dengan pasangan kita, terus apapun itu kita bakal lakuin, apapun masalahnya kita bakal hadapi. Karena kenapa? Ya karena itu cinta itu buta. Cinta tuh mengalahkan segalanya. Demi bertemu kita rela berbohong, demi ketemu kita rela jalan kaki, demi cinta kita juga rela yang namanya buang-buang waktu kita. Jadi buat teman-teman semuanya, bercintalah selayaknya. Next, selanjutnya kecemburuan. Kutipannya, cewek itu cuma temannya dia. Cewek itu cuma teman sekelasnya. Nah, dari kutipan ini menceritakan bahwa si cewek ini cemburu sama dia. Karena kenapa? Dia mulai akrab sama cewek lain, gak seakrab sebelumnya, karena dia orangnya gengsian. Tapi kenapa saat kenal si perempuan itu dia mulai kayak aneh gitu. Ada yang, jadi contohnya nih, kita punya pasangan kita dekat sama teman kita, tapi di sisi lain kita beranggapan bahwa pacar kita ini punya perasaan sama teman kita. Kan kita harus setidaknya kita sebagai wanita tahu maksud dan tujuannya itu apa. Jangan langsung tiba-tiba marah, ngambek gitu. Buat teman-teman semua, ketahui dulu masalahnya kayak gimana, baru cari solusinya bareng-bareng. Selanjutnya itu idolaku bukan sainganku. Di sini tuh kutipan ini menceritakan bahwa dia mengidolakan seseorang, tapi dia juga nyadar bahwa idolanya itu jauh dari kata sempurna kayak dia. Dia itu jauh dari kata sempurna sama idolanya dia. Idolanya dia di atas, dia di bawah. Dia pengen tuh kayak idolanya dia, tapi di sisi lain dia mikir, gue nggak bisa, idola gue udah di atas, gue di bawah. Dari situ, jadi buat teman-teman, boleh kita mengidolakan seseorang, tapi untuk menjadi dia kita butuh proses. Next, lanjut. Cinta memang tak seindah yang dibayangkan. Dari kutipan ini menceritakan bahwa cinta itu memang kadang bikin puyeng, kadang bikin melayang gitu kan. Awalnya sih biasa-biasa aja, bercinta tuh biasa, tapi kalau kita sudah benar-benar saling mengerti, memahami, ya kita akan seterusnya baik hubungannya gitu. Selanjutnya, karena perjodohan. Di sini kutipannya saya ambil karena perjodohan. Nah, di sini tuh mungkin pada zaman dahulu banyak banget yang namanya hubungan karena perjodohan orang tua.